menyalakan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bangsa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka sosialisasi penerapan budaya positif di TK Negeri Pembinaan Trimojo Kabupaten Lampung Tengah. Sebelum kita buka acara ini, marilah guru semua kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu penerapan budaya positif di TK Negeri Pembinaan Trimojo. Nah, kita langsung ke materi Bu ya, sosialisasinya. Sosialisasi penerapan budaya positif di TK Negeri Pembinaan Trimojo dengan pemateri Ibu Reni Aristina SPD AUD, Ibu Rizky Devira Fitriani SPD, Ibu Marianti SPD AUD, Ibu Reni Arianti SPD AUD. Nah, untuk modul yang pertama yang akan dibawakan oleh Ibu Reni Aristina yaitu tentang disiplin positif. Untuk Bu Rizky Devira Fitriani tentang teori motivasi, untuk Ibu Marianti tentang keyakinan kelas, dan untuk Ibu Reni Arianti tentang segitiga restitusi. Untuk yang modul pertama ya Bu ya, adalah disiplin positif. Apakah makna dari disiplin positif? Berasal dari bahasa Latin yang namanya disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi Bu, di sini disiplin positif ini kalau untuk di TK bisa kita lakukan dengan cara pembiasaan. Sebenarnya kita sudah melaksanakan terus ya Bu ya disiplin positif. Misalnya kita berdiri di depan pintu gerbang untuk menyambut kedatangan anak dengan mencium tangan guru dengan mengucapkan Assalamualaikum, itu sudah termasuk disiplin positif. Membuang sampah pada tempatnya, kita sudah mengajarkan anak-anak biasanya di Jumat bersih. Kita bersama-sama, Bu guru bersama-sama dengan anak-anak yang lain, anak-anak unit melakukan Jumat bersih dengan membersihkan lingkungan sekolah yang ada di tempat kita ini supaya sekolahnya menjadi bersih. Terus untuk budaya antar menunggu giliran, kita sudah Bu menerapkan setiap kita mau makan, kita harus anak-anak harus mencuci tangan, antri menunggu giliran. Terus mau masuk kelas juga kita sudah menerapkan untuk berbaris rapi menuju kelasnya masing-masing. Nah, disitulah sebenarnya kita guru TK sudah menerapkan semua ya disiplin positif. Nah, apakah manfaat disiplin positif? Satu, dapat mengatur waktu. Benar nggak Bu kalau kita disiplin dapat mengatur waktu? Benar ya Bu ya? Yang kedua, mempunyai tanggung jawab yang tinggi. Benar nggak Bu?
Gimana Bu, bener nggak Bu? Nah, dihargai orang lain. Nah, tujuan hidup yang jelas. Nah, itu adalah dari manfaat sikap disiplin kita yang kita terapkan kepada anak kita. Nanti disiplin itu bukan untuk di TK aja Bu, untuk nantinya kita juga menerapkan disiplin positif. Itu bukan dari kita mulai dari sejak dini. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan sesuai dengan Dr. William Burser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan, menurut Diane Golson 1998. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Kita sudah belajar ya Bu, profil pelajar Pancasila. Itu ada 6. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Semua kalau kita dulu TK itu sebenarnya sudah menerapkan apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila. Kita sudah beriman, anak-anak sudah diajarkan mandiri, sudah bisa bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, inilah pemaparan dari disiplin positif yang saya sampaikan. Untuk mungkin ada pertanyaan Bu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut untuk materi yang kedua, yaitu teori motivasi yang akan disampaikan oleh Ibu Rizky Devira Fitriani. Bu, jangan ngelamun, kita breaking dulu. Bu, breaking dulu Bu. Nah, kita tunggu Bu. Ayo, breaking. Kita nyanyi lagu. Sini senang, di sana nanti bakalannya la 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 gitu ya Bu ya, bersama-sama ya. Ayo Bu. Ngomong-ngomong satu, dua, tiga. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Untuk acara selanjutnya, modul 2, teori motivasi yang akan disampaikan oleh Ibu Rizky Devira Fitriani. Kepada Ibu, saya silakan. Terima kasih kepada Ibu Leni Arstina yang sudah memberikan kesempatan waktu kepada saya yang akan menyampaikan tentang teori motivasi. Motivasi seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Leni, bahwa di sekolah TK kita sudah mengadakan banyak kegiatan tentang budaya positif. Seperti dalam penerapannya, dalam kegiatan disiplin positif, seperti mencuci dan melap tangan, antri dan sabar menunggu giliran, seperti itu. Nah, tentunya untuk menerapkan disiplin positif yang ada di sekolah ini, kita memerlukan motivasi. Nah, motivasi itu harus dimulai dari dalam diri kita sendiri untuk memulainya. Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai tujuan individu. Sikap dan nilai ini memberikan kekuatan untuk mendorong individu dalam mencapai tujuan. Nah, sebagai guru, sebagai pendidik, kita harus bisa menuntun anak-anak
untuk dapat memberikan motivasi yang ada dalam dirinya, sehingga ketika anak-anak misalnya membuang sampah pada tempatnya, dia sudah tahu itu menjadi sebuah kegiatan pembiasaan yang dilakukan sehari-hari yang akan tertanam di dalam diri anak sepanjang hayat. Nah, motivasi itu terdiri dari 2 jenis ya, Bu Leni. Mohon Bu Leni selanjutnya. Nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yang akan kita terapkan untuk anak-anak didik di TK Negeri Pembina Kecamatan Trimojo. Yang pertama adalah motivasi internal. Yang kedua, motivasi eksternal. Motivasi internal itu dimulai dari diri sendiri untuk menghargai diri sendiri. Contohnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Contohnya dalam penerapannya, misalnya jika saya membuang sampah pada tempatnya, apa yang akan terjadi dengan lingkungan sekitar kita? Nah, seperti itu. Nah, untuk memulai motivasi internal ini, kita dapat dimulai dari guru dulu dengan memberikan teladan kepada anak-anak. Jadi ketika kita memberikan contoh, oh, bu guruku saja sudah bisa melakukannya. Nah, apalagi aku pasti bisa seperti itu. Kalau berdoa juga, contohnya ketika kita berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, bu guru memberikan sikap seperti apa berdoa yang baik dan benar. Nah, dari situ anak-anak akan termotivasi dengan melihat ibu gurunya seperti itu. Selanjutnya adalah motivasi eksternal. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pertanyaan pemantiknya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, ada 2 motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi eksternal ini kita bisa memberikan berupa imbalan atau penghargaan. Tapi penghargaan sebaiknya yang diberikan kepada anak bukan merupakan hadiah. Karena jika anak-anak mau memberikan hadiah kepada anak-anak, nanti dia akan terbiasa tertanam. Misalnya, oh, aku mau berdoa karena aku dikasih hadiah sama bu guru coklat atau seperti apa. Tidak seperti itu. Berarti itu motivasinya belum terjadi di eksternal anak-anak. Tapi bisa merupakan kita memberikannya pujian. Kita menanyakan keyakinan anak seperti apa sih? Kalau bagaimana ya nak, kalau kita membuang sampah di tempatnya, apa yang akan terjadi? Jadi untuk belajar saat ini budaya positif dan penerapan disiplin positif itu dimulai dengan pertanyaan pemantik yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Marianti. Nah, next Bu Leni. Tujuan kita melaksanakan motivasi di dalam kegiatan pembelajaran di TK adalah menurut Ki Hajar Dewantara untuk membentuk manusia yang merdeka. Merdeka dalam arti tidak hanya terlepas dari perintah akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Dikutip dari Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 469. Maksudnya menjadi manusia yang merdeka, anak-anak termotivasi dari dalam dirinya untuk dapat melakukan suatu tindakan berdasarkan keinginannya sendiri. Nah, keinginannya sendiri itu bukan karena kita paksa, ayo nak, buang sampah pada tempatnya seperti itu. Tidak seperti itu, tapi kita melakukan tadi itu dengan kebiasaan, melalui kegiatan sehari-hari. Kemudian kita sebagai guru juga menuntut anak, memberikannya teladan. Setelah dia melihatnya, insya Allah anak-anak akan meniru apa yang kita lakukan. Seperti itu. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Marianti. Kepada Ibu Marianti kami persilakan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Membuat keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau dari waktu ke waktu. Di sini Ibu membuat keyakinan kelas. Sudah pernah kan Bu ya membuat keyakinan kelas kemarin itu? Bukan pendapat dari anak-anak kan untuk membuat keyakinan kelas. Ya. Nah, di sini ada budaya positif. Yang mendukung budaya positif yaitu lingkungan positif.
yang terlibat dalam lingkungan positif, yaitu semua warga sekolah. Kemudian dari lingkungan positif ke keyakinan kelas. Selanjutnya yaitu peraturan kelas. Peraturan kelas ini dibuat oleh kesepakatan bersama dan dilaksanakan oleh kita semua warga sekolah. Di sini ada contoh kesepakatan kelas TK Dharma Wanita Persatuan 1. Yang pertama, datang tepat waktu, mengucap salam, menjaga kebersihan sekolah. Selanjutnya berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kemudian aktif dalam pembelajaran. Yang terakhir tertib. Itu contoh keyakinan kelas, Bu. Keyakinan kelas itu sebaiknya dibuat jangan banyak, sedikit aja, supaya anak mudah ingat tentang keyakinan atau kesepakatan kelas. Di sini ada tabel peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, sedangkan keyakinan kelas tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain. Kemudian hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau keyakinan kelas itu menghormati orang lain, berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas keselamatan, menghormati orang lain. Peraturan dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas kesehatan. Berganti atau menunggu giliran. Keyakinan kelas menghormati orang lain. Bersabar. Terus yang selanjutnya gunakan masker. Keyakinan kelas kesehatan dan keselamatan. Yang terakhir jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelas keselamatan dan keamanan. Kalau keyakinan kelas itu kita menggunakan bahasa yang positif. Demikianlah tentang keyakinan kelas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Reni tentang segitiga restitusi. Kepada Bu Reni kami persilakan. Terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan kepada saya. Ibu silakan dimakan, boleh, biar nggak terganggu. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana cara harus memperlakukan orang lain. Gorson 2004. Nah, di sini Bu, ketika kita mengajarkan tentang segitiga restitusi ketika anak-anak membuat kesalahan. Contohnya seperti ketika kegiatan main berlangsung, anak-anak ada yang berebut mainan. Sebagai guru kita wajib mengingatkan mereka dengan cara ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka berpikir untuk mencari solusinya sendiri. Bukan kita harus langsung mengucap tidak boleh berantem, tidak boleh rebutan. Jadi kita harus tahu triknya. Kita harus memberikan pertanyaan-pertanyaan pematik kepada mereka. Contohnya seperti ini. Kenapa mainan untuk rebutan? Nanti anak satu dengan satunya jawabannya berbeda. Kemudian harus bagaimana biar nggak rebutan? Dia nanti berpikir lagi. Barengan Bu Guru atau jawabannya apa? Nah, dengan begitu mereka akan berpikir untuk memecahkan masalahnya sendiri. Kemudian mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka. Tadi sudah ya Bu ya. Kemudian bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ketika mereka bisa memecahkan masalahnya sendiri, anak-anak bisa kembali dengan sejatinya.
dengan dia memberikan apa ada yang mengalah kepada kawannya atau bermain bareng-bareng. Jadi dia bisa legowo dengan pemikiran sendiri, bukan dari bu guru, pemikiran dari guru, karena pikiran dari mereka sendiri. Next, boleh. Ciri-ciri restitusi ada 9 di sini. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi ketika anak-anak berbuat kesalahan, anak-anak mencari solusinya sendiri dari pertanyaan-pertanyaan pemantik dari guru, supaya mereka bisa mengetahui solusinya sendiri, kemudian kembali ke sejatinya anak-anak tersebut. Next, Bu. Nah, ini gambaran tentang segitiga restitusinya, Bu. Ada segitiga, kemudian ada nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa, kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kemudian adakah cara lain efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, seperti itu, Bu. Ini sepertinya pertanyaan pemantik yang harus kita ucapkan, kita harus langsung memberi solusi kepada anak-anak langsung. Next, Bu. Di sini menstabilkan identitas yang selanjutnya. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi ketika anak-anak berbuat salah itu dia tidak merasa kalau kita guru yang menentukan yang salah kamu, berarti kamu harus minta maaf. Berarti kan kita menyalahkan anak-anak. Harusnya dia menyadari dari dirinya sendiri supaya tidak merasa disalahkan oleh orang lain. Kalau dia sadar dari dirinya sendiri, dia tidak akan terbebani. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi sebagai guru hendaknya kita tidak langsung menyalahkan anak-anak ketika anak-anak berbuat salah. Kita harus memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka supaya mereka sadar akan kesalahannya sendiri. Next, Bu. Selanjutnya, validasi kebutuhan. Membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs atau kebutuhan tadi. Apakah itu power itu kekuatan, kemudian freedom, kemudian love and feeling atau cinta dan kasih sayang, kemudian fun, kebahagiaan, atau survival. Anak-anak itu biasanya melakukan tindakan atau manusia itu nggak cuma anak-anak. Itu biasanya untuk karena kurang perhatian dari orang tua. Biasanya dia di sekolahan akan cari perhatian supaya mereka bahagia, karena di rumah dia tidak mendapatkan itu. Kemudian apa dia mau menunjukkan
menunjukkan kekuatannya, bahwa dia di kelas itu kuat. Biasanya anak-anak ada ya Bu ya, yang ingin dirinya menonjol. Kemudian guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih baik, tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain yang mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan pemantik ketika anak-anak berbuat kesalahan. Di sini kami menulisnya dengan bahasa yang baku ya Bu, formil. Kalau kita dengan anak-anak TK kita bisa menyesuaikan sendiri ya Bu ya. Selanjutnya Bu. Kemudian menanyakan keyakinan. Di sini ada anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Bu guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini juga pertanyaan-pertanyaan yang biasanya kita tanyakan ketika kita membuat keyakinan kelas. Selanjutnya Bu. Ini yang terakhir yaitu intervensi 30 detik. Ini juga isinya pertanyaan-pertanyaan otomatis Bu, yang bisa kita tanyakan kepada anak-anak ketika mereka berbuat yang kurang baik. Salah satunya di sini ada salah berapa ya? Salah banyak nih. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Yang ketiga, apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Selanjutnya, apa wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Oke. Kapan kamu siap untuk memulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa membantu apa? Saat ini kamu sebenarnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan romantik yang bisa kita pakai ketika membuat kesepakatan kelas atau ketika anak-anak berbuat kesalahan agar mereka bisa kembali ke kelompoknya yang lebih baik. Kiranya cukup sekian. Kalau ada yang bertanya silakan, yang belum paham atau ada yang menanggapi, saya persilakan. Ibu semuanya atau Bu Susi mau menanggapi? Ada? Atau sudah cukup jelas? Cukup. Terima kasih banyak dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu atas Ibu materi yang sudah menjelaskan materi tentang modul 1.4 sebagai tugas aksi nyata dari program guru penggerak. Untuk acara selanjutnya tanya jawab kita sudah kita lanjut, kita tutup aja Bu ya. Alhamdulillah acara ini selesai, sudah berjalan dengan lancar. Kita tutup acara ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumarni SPD MM, Kepala TK Negeri Pembina Trimurjo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Setelah saya mengikuti sosialisasi penerapan budaya positif yang dilaksanakan oleh CGP Angkatan Kelima TK Negeri Pembina Trimurjo, saya begitu memahami apa yang sudah disampaikan tentang pembiasaan yang diterapkan untuk anak-anak di sekolah. Harapan saya kepada CGP lebih semangat, lebih maju, lebih bergerak, dan lebih tergerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Susiriani SPDI. Saya adalah guru kelas dari TK Negeri Pembina Trimurjo. Pada hari ini saya berkesempatan untuk mengikuti sosialisasi penerapan budaya positif di TK Negeri Pembina Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah yang diadakan oleh guru pembina. Saya sangat bersyukur dan sangat senang sekali diberi kesempatan untuk bisa bersosialisasi bersama. Dan adanya sosialisasi ini kita bisa menerapkan budaya positif kepada anak, yang mana itu akan dimulai dari diri kita sendiri. Yang mungkin selama ini motivasi kita antar guru mungkin bisa berbeda. Dengan adanya ini kita bisa membuka satu persepsi. Yang tujuannya semua ini adalah untuk kemajuan anak dan untuk bisa mendidik anak, membiasakan anak dalam penerapan budaya positif dari usia dini. Semoga ini bisa berlanjut dan tidak putus sampai di sini. Semoga ini bisa menambah ilmu kita dan bisa kita sama-sama menerapkannya, baik guru kita sebagai guru maupun anak-anak didik kita juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lina, guru TK Negeri Pembina. Alhamdulillah, dengan mengikuti sosialisasi penerapan budaya positif di TK Negeri Pembina, alhamdulillah selama ini kami selalu menerapkan budaya positif. Semoga kedepannya di TK Negeri Pembina akan lebih maju dan lebih semangat lagi dalam menerapkan sosialisasi penerapan budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid dari Viola. Saya telah mengikuti sosialisasi budaya positif. Saya jadi mengerti tentang cara menerapkan cuci tangan dan mengucap salam dan membuang sampah. Saya akan menerapkan di rumah. Untuk guru-guru TK Negeri Pembina, semangat!